Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 150 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Hi hukumnya adalah mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit dua huruf hidup dan huruf setelahnya selain hamzah. Maka hak dhamir ini kita panjangkan dua harokat dan sudah ada tanda panjangnya tentunya ya. Wa rusulihi wa yaqu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan qafnya dua harokat. Wa yaqulu lu kemudian ada hukum mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara bacanya, lam kita panjangkan dua harokat saja. Wa yaquluna nu. Hamzah dari segi suara sifatnya syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Semakin kita tekan, semakin tertahan bunyinya. Nu, 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 minu bi ba'dhiu. Kemudian ada hukum idgham bi ghunnah. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf waw disertai bunyi dengung. Jadi ini kita tahan. Bi ba'dhiu masuk ke waw. Bi ba'dhiu wanak. Huruf kaf dari segi suara sifatnya syiddah, kuat ya. Wanak tertahan suaranya ketika kita tekan. Namun ada sifat lain yaitu sifat hams dari segi keluar tidaknya angin, yaitu keluar angin. Ketika kafnya sukun maka anginnya keluarnya belakangan setelah keluar suara. Wanak kalau kafnya hidup barengan, kakiku angin dan suaranya barengan. Wanak furu huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris dhammah, maka dibacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Wa nakfuru bi ba'd. Huruf ain suaranya tawasud dulu ya, ada aliran tapi belakangnya putus, ada aliran tapi tidak sempurna ya. Kemudian huruf dhad ini harus tetap terbaca tapi tidak boleh memantul. Bi ba'd, bi ba'd. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf lam alif, namanya waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti. Jika kita terpaksa berhenti maka mundur 1, 2 atau 3 kalimah sebelumnya. Wa nakfuru bi ba'dhiu. Jika diteruskan ini ada hukum idgham bi ghunnah. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw, maka tanwinnya dileburkan atau dimasukkan ke waw disertai bunyi dengung. Jadi artinya di sini kita tahan dulu. Bi ba'dhiu wa yuri. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris kasrah. Maka cara bacanya tipis, pangkal lidah datar. Wa yuri ri mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun didahului baris kasrah, maka cara bacanya panjang ro-nya dua harokat. Wa yuridu du mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka dibaca panjang dalnya dua harokat saja. Wa yuriduna ay
Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya, maka nunnya dileburkan ke ya, ai disertai bunyi dengung. Ayyattakhidhu. Dhu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab waw sukun sebelumnya berbaris dhammah. Maka cara bacanya dzal kita panjangkan 2 harokat saja. Ayyattakhidhu bay. Ada huruf lin. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Baina dza mad tabi'i muqaddar ya. Karena ada huruf dzal yang berbaris fathah panjang, maka cara bacanya panjang dzalnya 2 harokat. Dzalika bi mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka huruf ba panjang 2 harokat. Sabila. La jika berhenti hukumnya mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakafkan. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat saja. Sabila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Pertanyaan hari ini, sebutkan hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukum tajwidnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.